Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi teman-teman semua. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ferry Andrianto, Rosya Mayola, dan Lintang Ayu Saadah akan membahas tentang golongan 7A atau halogen. Baik, yang pertama sumber unsur dan kelimpahan unsur golongan 7A atau halogen. Unsur-unsur halogen atau golongan 7A dalam sistem periodik meliputi fluorin, klorin, bromin, iodin, dan astatin. Halogen sangat reaktif sehingga di alam hanya ditemukan dalam bentuk senyawanya. Yang pertama, fluor. Fluor terdapat dalam bentuk gas berupa molekul diatomik atau F2 dalam bentuk senyawa. Fluor terdapat dalam senyawa fluorspar, kleriolita, dan fluorapatit. Fluor terdapat secara luas di alam, terutama sebagai fluorspar, kriolit, dan fluorapatit. Ini lebih melimpah 0,065% daripada klor, 0,055% di kerak bumi. Selanjutnya, klor. Unsur klor di alam ditemukan dalam keadaan kombinasi sebagai gas Cl2, serta sebagai mineral karnalit dan silfit. Selain itu, klor juga terdapat dalam senyawa NaCl atau air laut, KCl, MgCl2, dan CaCl2. Setiap 1 kg air laut mengandung sekitar 30 gram NaCl, sedangkan dalam kerak bumi sekitar 0,2%. Selanjutnya, brom. Terjadi pada dasarnya sebagai garam bromida dari alkali namun dalam jumlah yang jauh lebih kecil, tetapi bersama dengan klorin. Brom diperoleh dari air asin dan air laut melalui klorinasi pada pH 3,5. Brom dijumpai dalam senyawa logam bromida pada air laut mati. Kadarnya sekitar 4.500 sampai 5.000 ppm. Senyawa ini juga ditemukan dalam air laut, endapan garam, dan air mineral. Selanjutnya, iodin. Unsur iod ditemukan dalam air laut dan garam Chili. Dalam bentuk senyawa, iod ditemukan dalam senyawa natrium iodat NaLO3 yang bercampur dengan deposit NaNO3 di daerah Chili. Pada larutan garam bawah tanah di Jepang dan Amerika dengan kadar sampai 100 ppm, pada air di daerah Watudakon atau Mojokerto, Jatim juga mengandung yodium dengan kadar cukup tinggi. Selanjutnya, astatin. Astatin merupakan unsur radioaktif pertama yang dibuat sebagai hasil pemboman bismut dengan partikel-partikel alfa. Jumlah astatin di kerak bumi sangat sedikit, kurang dari 30 gram, sebab unsur ini bersifat radioaktif. Senyawa yang berhasil dideteksi mengandung astatin yaitu HAT dan C3AT. Selanjutnya, cara isolasi atau preparasi dan atau produksi dari sumbernya. Yang pertama, pembuatan fluorin. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam hidrogen dengan penambahan kalium hidrofluorida atau KHF2. KHF2 dilarutkan dalam HF cair kemudian ditambahkan LiF 3% agar suhu turun sampai kurang lebih 100 derajat Celcius. Elektrolisis dilakukan pada tempat terbuat dari baja, di mana sebagai katode baja dan sebagai anoda karbon atau grafit. Reaksinya, KHF2 menjadi Kf plus HF, HF menjadi H positif plus F min, katode 2H positif ditambah 2 elektron menjadi H2, anoda 2F min menjadi F2 ditambah 2 elektron. Selanjutnya, pembuatan klorin atau Cl2. Klorin merupakan bahan yang sangat penting dalam industri kimia anorganik. Dalam skala laboratorium, Cl2 dapat dibuat melalui oksidasi Cl- dengan oksidator kuat seperti KMNO4-. 2MNO4- dalam fase aquos ditambah 16H positif dalam fase aquos ditambah 10 Cl- dalam fase aquos menjadi 2Mn2 positif dalam fase aquos ditambah 8H2O dalam fase liquid ditambah 5 Cl2 dalam fase gas. Adapun dalam skala industri, pembuatan Cl2 dilakukan melalui elektrolisis, baik dari klorida cair seperti NaCl atau MgCl2 maupun larutan klorida-klorida tersebut dalam air.
Anoda, 2 Cl- dalam fase aqueous menjadi Cl2 dalam fase gas ditambah 2 elektron. Katoda, 2H2O dalam fase liquid ditambah 2 elektron menjadi H2 dalam fase gas ditambah 2 OH- dalam fase aqueous. Reaksi keseluruhannya 2 Cl- dalam fase aqueous ditambah 2 H2O dalam fase liquid menjadi 2 OH- dalam fase aqueous ditambah 2 H2 dalam fase gas ditambah Cl2 dalam fase gas. Reaksi ini menjadi dasar industri alkali klor dan merupakan reaksi elektrolisis yang paling penting karena dapat menghasilkan 3 bahan berharga yaitu NaOH, H2, dan Cl2. 2 NaCl dalam fase aqueous ditambah 2 H2O dalam fase liquid menjadi Cl2 ditambah H2 ditambah 2 NaOH. Selanjutnya pembuatan bromin atau Br2. Hubert Dow, pendiri Dow Chemical, menemukan metode elektrolisis untuk menghasilkan unsur bromin dari endapan-endapan larutan garam NaCl. Secara komersial, bromin dipisahkan dari senyawanya dengan cara mengalirkan gas klorin ke dalam larutan induk yang berasal dari air laut, yang mana akan terjadi oksidasi bromin. Air laut merupakan sumber utama bromin. Setiap 1 meter kubik air laut terdapat 3 kg bromin. Cl2 dalam fase gas ditambah 2 Br- dalam fase aqueous menjadi 2 Cl- dalam fase aqueous ditambah Br2 dalam fase gas. Yang perlu diperhatikan, Br2 dalam air dapat mengalami hidrolisis. Br2 dalam fase gas ditambah H2O dalam fase liquid menjadi 2 positif dalam fase aqueous ditambah Br- dalam fase aqueous ditambah BrO- dalam fase aqueous. Namun, reaksi hidrolisis dapat dicegah dengan cara menambahkan H2SO4 pada air laut hingga pH-nya 3,5. Setelah pH air laut 3,5, baru dialiri gas Cl2 dan udara. Gas Br2 yang diperoleh dimurnikan dari Cl2 dengan cara destilasi. Selanjutnya pembuatan iodin atau I2. Iodium dapat dibuat secara reduksi ion iodat dengan mengalirkan natrium hidrogen sulfit ke dalam garam chili atau NaLO3. 2 NaLO3 ditambah 5 NaHSO3 menjadi 3NaHSO4 ditambah 2Na2SO4 ditambah H2O dalam fase liquid ditambah I2 dalam fase gas. Iodium dapat juga dihasilkan dari ganggang laut yang mengandung Kl, dikeringkan. Abu dari ganggang laut dicampur dengan air panas dan disaring. Larutan yang terjadi diuapkan, sementara zat-zat yang kurang larut mengkristal. Sisa larutan kemudian dialiri gas Cl2. 2Kl dalam fase aqueous ditambah Cl2 dalam fase gas menjadi 2KCl dalam fase aqueous ditambah I2 dalam fase gas. Selanjutnya pembuatan astatin. Astatin diperoleh dari penembakan Bi dengan partikel alfa atau He. Astatin bersifat radioaktif dan mempunyai waktu paro pendek yaitu 8,1 jam. Sifat-sifat fisik dan kecenderungan dalam satu golongan dapat dilihat dari tabel sifat unsur golongan. Yang pertama ada konfigurasi elektron. Unsur-unsur halogen mempunyai 7 elektron valensi pada subkulit Ns2np5. Konfigurasi elektron yang demikian membuat unsur-unsur halogen bersifat sangat reaktif. Halogen cenderung menangkap satu elektron membentuk ion bermuatan negatif 1. Kemudian ada selanjutnya jari-jari atom. Jari-jari atom unsur halogen bertambah dari fluorin sampai astatin seiring dengan bertambahnya massa atom. Elektron-elektron terluar unsur halogen mengalami tarikan dari proton dalam inti atom. Jumlah elektron dalam kulit atom bagian dalam merupakan satu-satunya faktor yang mempengaruhi ukuran atom. Demikian pada jari-jari ion negatifnya. Ion negatif terbentuk apabila atom netral mengikat elektron, sehingga jari-jari ion negatif lebih besar daripada jari-jari atom netralnya. Energi ionisasi. Energi ionisasi golongan halogen pada tabel periodik makin ke bawah makin kecil, karena elektron terluar makin jauh dari inti atau gaya tarik inti makin lemah, sehingga elektron terluar makin mudah dilepaskan. Kemudian, dari atas ke bawah dalam satu golongan, jari-jari atom bertambah sehingga daya tarik inti terhadap elektron terluar semakin kecil. Elektron semakin mudah dilepaskan dan energi yang diperlukan untuk melepaskannya semakin kecil. Selanjutnya yaitu keelektronegatifan. Elektronegativitas adalah kecenderungan suatu atom menarik sepasang elektron yang digunakan berikatan dalam senyawa.
Pasangan elektron yang digunakan berikatan antara atom hidrogen dan halogen mengalami gaya tarik inti yang berbeda-beda. Atom fluor mengalami gaya tarik inti atom lebih kuat daripada klor dengan jarak antara elektron dengan inti atomnya lebih dekat. Hal ini menjadikan fluor paling elektronegatif dibandingkan unsur halogen yang lain. Saat ukuran atom-atom halogen yang berikatan semakin besar, pasangan elektron ikatannya menjadi semakin jauh dari inti atom halogen, sehingga semakin lemah tertarik ke intinya. Oleh karena itu, elektronegativitas unsur halogen dalam satu golongan semakin menurun. Selanjutnya yaitu afinitas elektron. Semakin tinggi gaya tarik inti suatu atom, maka semakin tinggi afinitas elektronnya. Pada unsur golongan, semakin ke bawah semakin berkurang afinitas elektronnya. Saat ukuran atom semakin besar, elektron yang tertarik ke dalam inti mengalami tarikan yang sangat lemah. Namun, ada penyimpangan terhadap afinitas elektron fluor dan klor. Fluor memiliki afinitas elektron lebih kecil dibandingkan klor meskipun ukuran atom fluor sangat kecil dibandingkan klor. Hal ini disebabkan karena elektron dalam atom fluor saling berdekatan sehingga gaya tolak-menolak elektronnya semakin besar. Gaya tolak-menolak tersebut mengurangi gaya tarik inti atom fluor yang menyebabkan afinitas elektronnya menurun. Selanjutnya yaitu potensial reduksi standar. Potensial reduksi standar unsur golongan 7A atau halogen dalam satu golongan dari atas ke bawah itu semakin mengecil. Apabila memperhatikan kecenderungan dari data tersebut, diketahui bahwa dalam satu golongan halogen dari atas ke bawah, yaitu dari fluor ke astatin, nilai potensial reduksi semakin kecil. Dengan demikian, dari atas ke bawah semakin mudah mengalami oksidasi. Kemampuan oksidasi semakin besar atau reduktor kuat dan semakin sulit mengalami reduksi. Kemampuan reduksi semakin kecil atau oksidator lemah. Kemudian selanjutnya yaitu energi ikatan. Energi ikatan unsur golongan 7A dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung semakin mengecil. Energi ikatan atau kalor disosiasi berkurang jika nomor atom semakin bertambah besar. Kecenderungan ini hanya dapat diamati untuk Cl2, Br2, dan I2. Namun, energi ikatan F2 paling rendah karena terjadi tolak-menolak antara elektron tak terikat. Hal ini menyebabkan F2 sangat reaktif. Selanjutnya yaitu titik leleh. Titik leleh semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini dikarenakan kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul bertambah dari F ke astatin. Akibatnya, molekul-molekul halogen semakin sulit lepas. Kemudian selanjutnya yaitu titik didih. Titik didih semakin ke bawah semakin bertambah. Hal ini dikarenakan kekuatan gaya van der Waals antar molekul-molekul bertambah dari fluorin ke astatin. Akibatnya, molekul-molekul halogen semakin sulit lepas. Pada F2 memiliki titik didih yang sangat rendah karena sukar mengalami polarisasi sebagai akibat ditariknya elektron dengan kuat ke arah inti atom. Selanjutnya yaitu wujud atau STP. Pada suhu kamar, fluor dan klor berupa gas, brom berupa zat cair yang mudah menguap, sedangkan iod berupa zat padat yang mudah menyublim. Pada pemanasan, iod tidak mencair melainkan langsung menguap atau menyublim. Selanjutnya yaitu densitas. Densitas dari fluorin ke astatin semakin bertambah. Kenaikan nilai kerapatan cukup drastis dari Cl ke Br. Akibat adanya perubahan fase dari gas yaitu F dan Cl ke cair yaitu Br dan padat yaitu iod. Selanjutnya yaitu entalpi disosiasi. Entalpi disosiasi unsur golongan 7A dalam satu golongan dari atas ke bawah cenderung semakin kecil. Secara umum entalpi disosiasi di halogen X2 berkurang dari atas ke bawah dalam satu golongan. Hal ini berlaku untuk 3 anggota yang berada di bawah F2 yaitu Cl2 240 kJ per mol, Br2 190 kJ per mol, dan I2 yaitu 149 kJ per mol. Energi ikat pada fluor relatif rendah, sedang dalam halogen yang lain energi ikatnya tinggi.
Selanjutnya yaitu reaksi masing-masing unsur golongan 7A dan kecenderungan reaktivitasnya. Yang pertama ada air. Semua halogen kecuali fluor berdisproporsionasi dalam air. Artinya reaksi halogen dengan air, sebagian zat teroksidasi dan sebagian lain terreduksi. Fluorin bereaksi sempurna dengan air menghasilkan asam fluorida dan oksigen. Reaksi yang terjadi yaitu F2 dalam fase gas plus H2O dalam fase liquid menjadi 2HF dalam fase gas plus setengah O2 dalam fase gas. Ini bereaksi dengan sangat cepat. Reaksi halogen lain dengan air melalui disproporsionasi membentuk senyawa oksihalogen dan asam halida. Cl2 dalam fase gas plus 2H2O dalam fase liquid berkesetimbangan dengan HOCl dalam fase aqueous plus HCl dalam fase aqueous. Kemudian Br2 dalam fase gas plus 2H2O dalam fase liquid berkesetimbangan dengan HOCl dalam fase aqueous plus HBr dalam fase aqueous. Kelarutan halogen dalam air berkurang dari fluor ke iod. Iod relatif suka larut dalam air karena molekulnya bersifat nonpolar, sedangkan iod mudah larut dalam larutan yang mengandung ion imin karena membentuk iod polidida I3-. Selanjutnya yaitu oksigen. Kecuali untuk reaksi antara fluor dan oksigen, tidak ada halogen yang bereaksi langsung dengan oksigen. Oksigen fluorida adalah senyawa dari unsur oksigen dan fluor dengan rumus umum ONF2, di mana N sama dengan 1 sampai 6. Selanjutnya yaitu hidrogen. Halogen bereaksi dengan hidrogen membentuk halida. Yang pertama yaitu reaksi hidrogen dengan fluor berlangsung hebat, yaitu F2 dalam fase gas plus H2A dalam fase gas menjadi 2HF dalam fase gas. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi hidrogen dengan klor berlangsung lama di tempat gelap. Jika di bawah sinar matahari akan terjadi ledakan. Cl2 dalam fase gas plus H2 dalam fase gas menjadi 2HCl dalam fase gas. Kemudian selanjutnya itu reaksi antara hidrogen dengan brom berlangsung pada suhu 300 derajat Celcius dan menggunakan katalis PT. Br2 dalam fase gas plus H2 dalam fase gas menjadi 2HBr dalam fase gas. Kemudian selanjutnya yaitu reaksi hidrogen dengan iod berlangsung lambat pada suhu 300 derajat Celcius menggunakan katalis PT. Reaksi dapat bersifat balik dan hanya sebagian yang bereaksi, yaitu I2 dalam fase gas plus H2 dalam fase gas berkesetimbangan dengan 2HI dalam fase gas. Selanjutnya itu logam aktif atau aktif dan kurang aktif. Halogen bereaksi dengan unsur logam menghasilkan halida logam. Halogen bereaksi dengan logam aktif seperti dengan natrium membentuk natrium fluorida, natrium klorida, natrium bromida, natrium iodida, dan natrium astatida. Contoh reaksi natrium dengan klorida yaitu 2Na dalam fase gas plus I2 dalam fase gas menjadi 2NaI dalam fase aqueous. Selanjutnya 2Na dalam fase gas plus Cl2 dalam fase gas menjadi 2NaCl dalam fase aqueous. 2Na dalam fase gas plus Br2 dalam fase gas menjadi 2NaBr dalam fase aqueous. 2Na dalam fase gas plus I2 dalam fase gas menjadi 2NaI dalam fase aqueous. 2Na dalam fase gas plus At2 dalam fase gas menjadi 2NaAt dalam fase aqueous. Halogen dapat bereaksi dengan logam tidak aktif seperti dengan besi. Besi bereaksi dengan fluor, klor, dan brom untuk membentuk besi 3 halida. Reaksi umumnya yaitu 2Fe dalam fase solid plus 2F2 menjadi 2FeX3. Namun ketika bereaksi dengan iodium hanya terbentuk besi 2 iodida. Fe dalam fase solid plus I2 dalam fase gas menjadi FeI2. Reaksi besi dengan iodium kurang kuat dibandingkan dengan reaksinya dengan halogen yang lebih ringan. Pada umumnya, halida logam mempunyai titik leleh tinggi dan lelehannya dapat menghantarkan listrik atau bersifat elektrolit. Jika tingkat oksida logamnya tinggi atau jika atom logamnya makin kecil. Brom dan iod tidak bereaksi dengan emas, platinum, atau beberapa logam mulia lainnya. Tetapi fluor dan klor dapat bereaksi dengan unsur yang tidak
aktif ini. F2 dalam fase gas plus Cu dalam fase solid menjadi CuF2 dalam fase solid. Kemudian 2Cl2 dalam fase gas plus 2Fe dalam fase solid menjadi 2FeCl2 dalam fase aquos. Baik, di sini saya akan menyampaikan tentang pembuatan asam-asam halida. Yang pertama yaitu hidrogen halida. Dalam larutan berair, hidrida hidrogen disebut asam hidrohalida. Semua unsur halogen dapat bereaksi dengan hidrogen membentuk asam halida atau dengan rumus umum HX. Reaksi H2 dan F2 berlangsung cukup cepat, sedangkan I2 berlangsung lambat pada temperatur kamar, kecuali HF. Asam hidrohalida adalah asam kuat dalam air. Asam-asam halida di dalam air terionisasi sempurna kecuali asam fluorida yang tergolong sebagai asam lemah dengan derajat ionisasi 2,9%. Asam-asam halida sanggup disintesis dari unsur-unsurnya seperti hidrogen fluorida atau HF, gas F2 dan H2 bereaksi sangat dahsyat membentuk senyawa HF, tetapi reaksinya tidak mempunyai nilai komersial. Alasannya ialah gas F2 sendiri dibentuk dari penguraian HF, yaitu dengan reaksi H2 dalam fase gas plus F2 dalam fase gas bereaksi menjadi 2HF dalam fase gas. Kemudian hidrogen klorida atau HCl. Senyawa HCl dibentuk melalui reaksi gas Cl2 dan H2 berlebih. Dengan reaksi H2 dalam fase gas plus Cl2 dalam fase gas menjadi 2HCl dalam fase gas. Kemudian hidrogen bromida atau HBr dan hidrogen iodida atau HI. HBr dan HI dibentuk dengan cara serupa tetapi memakai katalis platina dengan alasan yaitu reaksi tanpa katalis sangat lambat. Yaitu reaksinya H2 dalam fase gas plus Br2 dalam fase gas bereaksi dengan katalis PT atau platina menjadi 2HBr dalam fase gas. Kemudian H2 dalam fase gas plus I2 dalam fase gas bereaksi dengan katalis platina menjadi 2HI dalam fase gas. Umumnya, asam halida disintesis melalui pemanasan garam halida dengan asam yang tidak gampang menguap. HF dan HCl biasanya dibuat dengan menambahkan asam sulfat pada garam-garam fluorida dan klorida, terutama CaF2 dan NaCl. Yaitu, bila suatu garam halida seperti fluorid, CaF2, dipanaskan dengan asam non-volatil seperti H2SO4 dalam fase aquos pekat, maka dihasilkan garam sulfat dan halida hidrogen yang volatil. Reaksinya yaitu CaF2 dalam fase solid plus H2SO4 dalam fase aquos bereaksi dengan pemanasan CaS menjadi CaSO4 dalam fase solid plus 2HF dalam fase gas. Kemudian produksi asam volatil HCl dengan memanaskan salah satu garamnya NaCl dengan asam non-volatil H2SO4 dengan reaksi H2SO4 dalam fase aquos yang pekat plus NaCl dalam fase solid bereaksi menjadi NaHSO4 dalam fase solid plus HCl dalam fase gas. Pada suhu tinggi, hasil yang terbentuk ialah natrium sulfat dengan reaksi NaCl plus NaHSO4 dalam fase liquid menjadi Na2SO4 dalam fase solid plus HCl dalam fase gas. Namun, cara ini tidak berlaku untuk membuat HBr dalam fase gas atau HI dalam fase gas. Hal ini dikarenakan H2SO4 dalam fase aquos pekat merupakan bahan pengoksidasi yang cukup kuat untuk mengoksidasi Br- menjadi Br2 dan I- menjadi I2. Dengan reaksi 2NaBr dalam fase solid plus 2H2SO4 dalam fase aquos bereaksi menjadi Na2SO4 dalam fase solid
plus 2H2O dalam fase liquid plus Br2 dalam fase gas plus SO2 dalam fase gas. Sehingga kita dapat menggunakan asam non-volatil non-oksidasi seperti asam fosfat. Reaksinya yaitu NaBr plus H3PO4 dalam fase liquid bereaksi menjadi HBr dalam fase gas plus NaH2PO4 dalam fase solid. HBr biasanya dibuat dengan mereaksikan garam bromida dengan H3PO4. Tetapi dalam skala laboratorium, pembuatan ini lebih sering dikerjakan dengan penambahan brom ke dalam campuran fosfor dalam air dengan reaksi 2P dalam fase solid plus 3Br2 dalam fase liquid menjadi 2PBr3 dalam fase liquid. Kemudian PBr3 dalam fase liquid bereaksi dengan air 3H2O dalam fase liquid menjadi H3PO3 dalam fase aquos plus HBr dalam fase aquos. Dengan cara serupa, HI dibuat dengan menambahkan air ke dalam campuran P dan I2. Selanjutnya yaitu asam oksi halogen. Semua unsur halogen kecuali fluor dapat membentuk asam oksi dengan rumus umum HOX, HOXO, HOXO2, dan HOXO3 yang masing-masing disebut sebagai asam hipohalit, asam halit, asam halat, dan asam perhalat. Adapun fluor hanya dapat membentuk asam hipofluorid atau HOF yang dapat dibuat dengan mengalirkan F2 ke atas S. HOF tidak berwarna dan tidak stabil. Adapun HOFO, HOFO2, dan HOFO3 tidak pernah dijumpai. Diduga hal ini disebabkan oleh karena F memiliki elektronegativitas yang tinggi, sehingga pasangan elektron bebas yang ada dalam molekul HOF tidak dapat mengikat O lebih banyak dengan ikatan koordinasi. Pada HOFO2 dan HOFO3, alasan ketiadaannya juga dapat berasal dari faktor sterik. Yang pertama yaitu asam hipohalit, HOCl, HOBr, dan HOI. HOCl, HOBr, dan HOI merupakan asam lemah, tidak stabil, dan terdapat hanya bentuk larutan. Asam-asam ini diperoleh dari reaksi antara endapan segar HgO dalam air dengan halogen yang sesuai dengan persamaan reaksi umum sebagai berikut, yaitu 2HgO dalam fase solid plus H2O dalam fase liquid plus 2X2 menjadi HgO HgX2 plus 2HOX, yang mana X tersebut adalah halida. Asam hipoklorid HOCl merupakan asam yang paling stabil dibandingkan dengan asam hipohalit yang lain. Asam hipohalit HOI bersifat amfoter dan menunjukkan sifat sebagai iodium hidroksida IOH dalam beberapa reaksi. Asam ini tidak dapat diisolasi karena asam hipoiodid sangat mudah berubah menjadi asam iodat dan asam iodida. Dengan reaksi 3HOI menjadi HiO3 plus 2HI. Kemudian asam halit HClO2. Satu-satunya asam halit yang stabil adalah asam klorid HClO2. Zat ini diperoleh dalam larutan air dengan memperlakukan suspensi barium klorid dengan H2SO4, lalu menyaring PaSO4-nya. Ia merupakan asam yang relatif lemah dengan Ka 10⁻2 dan tidak dapat diisolasi. Garam klorid McLO2 diperoleh dengan mereaksikan ClO2 dalam larutan basah. Dengan reaksi 2ClO2 dalam fase gas plus 2OH- dalam fase aquos bereaksi menjadi ClO2 dalam fase aquos plus ClO3 negatif dalam fase aquos plus H2O dalam fase liquid. Dalam larutan basah, ClO2- cukup stabil walaupun dipanaskan hingga mendidih.
Akan tetapi dalam suasana asam mengalami dekomposisi dengan cepat dan dikatalis oleh Cl. Dengan reaksi 5HClO2 menjadi 4ClO2 plus Cl- plus H+ plus 2H2O. Kemudian asam halat HClO3, HBrO3, dan HiO3. Asam klorat HClO3 dan asam bromat HBrO3 dijumpai dalam larutan, sedangkan asam iodat HiO3 merupakan padatan berwarna putih. Hal ini menunjukkan bahwa stabilitas asam-asam halat bertambah sesuai dengan kenaikan nomor atom halogen. Semua asam-asam ini merupakan asam kuat dan sekaligus sebagai oksidator kuat. Pembuatan asam iodat dapat dilakukan dengan mengoksidasi I2 menggunakan asam nitrat pekat H2O2 atau O3. Sedangkan asam klorat dan asam bromat diperoleh dalam larutan melalui barium halat dengan H2SO4. Kemudian asam perhalat HClO4. Asam perklorat HClO4 ini biasanya tersedia dalam konsentrasi 70-72% berat. HClO4 murni dapat diperoleh dengan destilasi vakum yang menggunakan pendehidrasi MgClO4 2 kali. Astatin bersifat radioaktif dan tidak stabil pada umumnya. Pada umumnya tidak membentuk asam oksihalogen. Itulah tadi penyampaian materi dari saya dan juga penyampaian materi dari kelompok kami, kelompok 1. Jika ada kurangnya, kami mohon maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.